Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anwar MPD, dosen di Universitas Samudra, peserta Laksar CPNS Angkatan 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 4 dengan fokus pada rancangan aktualisasi dan habituasi. Agenda 4 tidak hanya mengajak peserta memahami konsep, tetapi juga menuntut kemampuan untuk mengidentifikasi masalah nyata, merumuskan solusi, serta melaksanakan kegiatan aktualisasi yang selaras dengan tugas dan fungsi jabatan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan rancangan aktualisasi ini, saya mendapatkan bimbingan dari mentor Bapak Dr. Henry Saputra SPD MPD, serta pendampingan dari Coach Ibu Desi Marita SEAKMA MSE yang telah memberikan arahan, masukan, dan penguatan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep habituasi dan aktualisasi serta tahapan penyusunan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Habituasi merupakan proses pembiasaan sikap, perilaku, dan pola kerja ASN yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Melalui habituasi ini, nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teori, tetapi dilatih dan diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga membentuk karakter ASN yang profesional dan berintegritas. Sementara itu, aktualisasi adalah bentuk penerapan nyata dari proses habituasi tersebut. Aktualisasi diwujudkan melalui kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan, serta berangkat dari permasalahan nyata di unit kerja. Dengan aktualisasi ini, ASN diharapkan mampu menghadirkan solusi yang inovasi dan kontribusi yang positif bagi organisasi. Dengan demikian, habituasi dan aktualisasi merupakan satu kesatuan proses dalam pembentukan ASN yang tidak hanya memahami nilai, tetapi juga mampu mengimplementasikan secara nyata dalam kinerja dan pelayanan publik. Selanjutnya, tahap rancangan aktualisasi. Tahap pertama, identifikasi isu dan deskripsi isu, yaitu proses mengenali berbagai permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan kerja. Isu yang diidentifikasi kemudian dideskripsikan secara objektif berdasarkan kondisi faktual, data, hasil observasi, wawancara, maupun masukan dari pimpinan dan rekan kerja. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang diangkat benar-benar relevan dengan tugas dan fungsi jabatan serta berdampak terhadap kinerja organisasi. Tahap yang kedua adalah penetapan isu. Pada tahap ini, isu dianalisis dan diseleksi menggunakan alat analisis yang sesuai, yaitu dengan menggunakan metode USG untuk menyaring dan menentukan isu prioritas yang paling layak diangkat sebagai core isu dalam aktualisasi. Setiap isu ini dinilai berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak isu itu harus segera ditangani. Yang kedua adalah keseriusan, bagaimana tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan oleh isu. Kemudian adalah potensi isu untuk berkembang menjadi masalah yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Tahap ketiga, analisis faktor penyebab isu. Tahap ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan secara lebih mendalam. Pada tahap ini juga dianalisis beberapa faktor penyebab, baik dari aspek sumber daya manusia, metode kerja, teknologi, kebijakan, maupun budaya kerja. Dengan memahami penyebab utama isu, solusi yang dirancang dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Tahap yang keempat adalah menetapkan gagasan kreatif. Berdasarkan hasil analisis penyebab, kemudian dirumuslah gagasan kreatif sebagai solusi atas isu yang diangkat. Gagasan kreatif ini merupakan inovasi yang realistis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahap ini, peserta aktualisasi diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan nilai tambahan bagi unit kerja. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah metrik rancangan aktualisasi. Gagasan kreatif tadi yang telah dirumuskan selanjutnya dituangkan dalam metrik rancangan aktualisasi. Matrik ini memuat kegiatan, tahapan kegiatan,
kegiatan, output, serta keterkaitan dengan nilai dasar-dasar ASN. Matrik tersebut berfungsi sebagai pedoman pelaksana aktualisasi agar kegiatan berjalan sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tahap 6, jadwal kegiatan aktualisasi. Pada tahap terakhir ini, mengatur waktu pelaksana kegiatan secara realistis dan terencana. Dengan adanya jadwal, pelaksanaan aktualisasi diharapkan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam agenda 4. Melalui 6 tahapan rancangan tadi, diharapkan nilai-nilai dasar ASN tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang berdampak positif bagi organisasi dan pelayanan publik. Melalui agenda 4 tentang habituasi dan aktualisasi menjadi proses penting dalam membentuk kebiasaan kerja profesional berintegritas. Melalui penerapan nilai-nilai dasar ASN secara nyata, saya belajar mengubah pemahaman menjadi aksi yang berdampak dan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.